Razia ini digelar sejumlah petugas gabungan dari Polsek dan Satpol PP Kecamatan Pulo Gadung bersama Suku Dinas Sosial Jakarta Timur. Razia digelar di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Para petugas menyisir sejumlah lokasi yang menjadi pangkalan para pengamen dan manusia silver. Seorang pengamen sempat memberontak dan kabur saat akan diamankan petugas. Ia berlari meninggalkan alat musik yang digunakan saat mengamen. Hasil 4 terjaring. Nah, ini tadi kita akan kirim langsung ke Panti Sosial Cipayung untuk mendapatkan pembinaan dan mungkin ada pelatihan, diberikan suatu keahlian, nanti diberikan keterampilan ya, supaya tidak mengemis lagi di lampu merah. Rencananya razia PMKS ini akan dilaksanakan rutin menjelang bulan Ramadan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, tingginya intensitas hujan yang terjadi di Pandeglang, Banten menyebabkan tembok penahan tanah mengalami longsor. Akibatnya 1 unit rumah warga rusak parah akibat tertimbun material tanah dan bebatuan. Terjadi longsor di RT 03 RW 02 Pasar. Video amatir milik warga memperlihatkan kondisi longsor saat hujan deras melanda wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten pada Senin sore. Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi yang mengakibatkan tembok penahan tanah sepanjang 18 meter dan tinggi 5 meter itu jebol hingga menimbun salah satu rumah milik warga. Warga dan petugas BPBD Kabupaten Pandeglang pun langsung membersihkan material tanah dan bebatuan yang masuk ke dalam rumah. Suara petir meledakan itu ada terjadi kelongsoran, warga pada kelari semua ke luar rumah dan jadi ke rumah warga yang longsor ya, PT-nya ambruk. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk sementara akses jalan pemukiman warga ditutup. Petugas mengimbau kepada pemilik rumah dan warga setempat untuk tetap berhati-hati dan waspada adanya longsor susulan, mengingat wilayah Kabupaten Pandeglang masih dilanda hujan dengan intensitas tinggi. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pihak sekolah membantah pemecatan vokalis Sukatani dari pekerjaannya sebagai guru atas intimidasi pihak luar terkait lagu viral Bayar Bayar Bayar. Kepala sekolah menyebut Novi Citra Indriati melanggar kode etik sekolah. Sukatani band asal Purbalingga menarik lagu Bayar 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 di sebuah platform pemutar musik. Usai videonya viral dan meminta maaf kepada institusi Polri. Viralnya lagu Bayar 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 juga berujung pada pemecatan vokalis band Sukatani, Novi Citra Indriati alias Twister Angel, dari pekerjaannya sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Hati di Desa Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Meski demikian, pihak sekolah membantah pemecatan Novi dilakukan imbas dirilisnya lagu yang mengkritik institusi Polri, melainkan karena pelanggaran kode etik terkait syariat Islam. Ditemukanlah pelanggaran di kode etik seperti itu, sehingga yayasan itu mengeluarkan surat pemberhentian di tanggal 6 Februari, hari Kamis seperti itu. Kode etik yang dilanggar adalah tentang pelanggaran syariat Islam. Nah, di situ di poin 1 memang berbunyi pelanggaran syariat Islam itu menjadi dasar seorang karyawan guru itu ya di lembaga kami, di yayasan kami maksudnya, itu memang mendapatkan sanksi berupa PHK seperti itu. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan saat ini Kementerian HAM tengah mengecek kebenaran informasi dugaan pemecatan vokalis band Sukatani, Novi Citra, sebagai guru.
Pigai menegaskan jika benar Novi dipecat karena menjadi vokalis band Sukatani, dirinya akan menolak pemecatan tersebut guna memastikan perlindungan dan penghormatan HAM bagi Novi. Selanjutnya, Menteri HAM mempersilahkan Novi untuk melaporkan pemecatan tersebut kepada kantor wilayah Jawa Tengah maupun langsung ke kantor pusat Kementerian HAM. Vokalis grup band Sukatani Novi Citra Indriati tercatat sebagai guru sekolah dasar Islam terpadu Mutiara Hati di Desa Kelampok, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Akan tetapi status data pokok pendidikan Novi sudah tidak aktif sejak Kamis 13 Februari 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, usai diberhentikan sebagai guru, vokalis band Sukatani mendapat banyak dukungan. Salah satunya dari Bupati Purbalingga yang menawarkan sang vokalis untuk kembali mengabdi di Purbalingga. Hal ini pun mendapat sambutan baik dari keluarga Novi. Lagu band Sukatani yang mengkritik kepolisian ini semakin viral. Apalagi usai sang vokalis dikabarkan tak lagi bekerja sebagai guru di SDIT Mutiara Hati di Purwareja, Kelampok, Banjarnegara, Jawa Tengah. Usai dikabarkan dipecat dari tempatnya mengajar, dukungan terus mengalir untuk vokalis band Sukatani, Novi Citra Indriati. Salah satunya dari Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif. Bupati menawarkan Novi untuk mengabdi menjadi guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga. Saat ini sedang retreat di Magelang bersama dengan seluruh kepala daerah dari seluruh Indonesia. Berkaitan dengan isu yang sedang viral di berbagai sosial media terkait band Sukatani yang berasal dari Kabupaten Purbalingga, dan juga berkaitan dengan isu yang beredar keluarnya Mbak Novi dari salah satu guru di sekolah dasar. Saya Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga, dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi jika Mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga. Insya Allah saya selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga siap memfasilitasi dan siap mensupport. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawaran Bupati Purbalingga disambut baik pihak keluarga Novi Citra Indriati. Keluarga mendukung penuh dan berharap nasib anaknya menjadi lebih baik. Ya, semoga harapan saya sebagai orang tua dari Novi, anak saya, mudah-mudahan Bapak Bupati bisa membantu anak saya setelah ada kejadian kayak gini. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan bisa mengangkat desa kami tempat tinggal. Oh, ada orang guru ini jadi gini, jadi lebih baik lah. Ya monggo, persilakan Mbok. Mudah-mudahan jadi ASN atau guru di mana. Saya orang tua yang mendukung sepenuhnya itu, Mas. Novi membentuk grup band Sukatani bersama sang suami dan mendapat tawaran tampil manggung di sejumlah kota. Orang tua Novi baru mengetahui anaknya menjadi viral di sejumlah laman media sosial setelah diberitahu oleh kerabatnya. Sebelumnya, lagu yang syarat bermuatan kritik untuk kepolisian ini sempat diduga berimbas pada pemecatan Novi yang sebelumnya berkarir sebagai guru. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur iNews melaporkan. Sebelumnya, sejak lagunya viral, band Sukatani mengunggah video permohonan maaf kepada Polri, namun disayangkan banyak warganet. Warganet menganggap permintaan maaf yang disampaikan menjadi simbol anti kritik institusi Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis, tanggal 20 Februari 2025, perkenalkan saya Muhammad Sufa Alufti dengan nama panggung Electro Guys selaku gitaris. Dan saya Novi Citra Indriati, nama panggung Twister Angel selaku vokalis dari grup band Sukatani. Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar Bayar Bayar. Sejak lagunya viral, band Sukatani diduga mengalami intimidasi dari oknum polisi yang meminta mereka untuk menarik lagunya serta membuat video permintaan maaf.
Video klarifikasi personil band Sukatani yang berisi permohonan maaf kepada institusi kepolisian ramai di jagat maya. Personel band yang biasanya tampil dengan menutup muka tersebut juga telah menarik video dari berbagai platform pemutaran musik. Permohonan maaf personil band Sukatani disayangkan banyak warganet yang menganggap permintaan maaf yang disampaikan menjadi simbol anti kritik institusi Polri. Tagar "Kami Bersama Sukatani" juga ramai digaungkan di sejumlah media sosial. Sementara itu, Mabes Polri menegaskan bahwa polisi tidak anti kritik. Polri justru sering mengundang aktivitas seni untuk menyampaikan tema kritikan untuk polisi. Di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya apa yang menjadi bagian kritik dan itu membangun secara konstruktif kepada Polri itu menjadi bagian evaluasi kita bersama, ya, terutama pada Polri yang berangkat dari suatu kecintaan para komunitas-komunitas ini melalui ekspresinya masing-masing dan kita sangat menghargai ekspresi itu. Artinya saat ini juga sudah dijelaskan oleh Polda Jawa Tengah dan semuanya ini sudah sampai pada penjelasan oleh Polda Jawa Tengah dan kemudian ini juga bagian daripada tadi penjelasan bahwasannya Polri pada prinsipnya tidak anti kritik. Kini polisi telah memeriksa 4 personil dari Ditres Cyber Polda Jawa Tengah. 4 personil yang diperiksa ini diduga menemui personel band Sukatani sebelum beredarnya video klarifikasi. Dalam unggahan di akun media sosialnya, Div Propam Polri juga menjamin perlindungan dan pengamanan terhadap 2 personil band Sukatani. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi dukungan untuk band Sukatani juga digelar di alun-alun Purbalingga, Jawa Tengah. Dalam aksi tersebut mereka menyanyikan lagu Bayar 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 yang viral di media sosial. Bayar polisi! Bayar polisi! Aduh, hutang punya uang untuk bisa bayar polisi! Massa yang tergabung dari berbagai aliansi menyanyikan lagu Bayar 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 milik band Sukatani yang viral di media sosial. Aksi yang digelar di alun-alun Purbalingga ini sebagai bentuk solidaritas terhadap band Sukatani yang diduga mendapat intimidasi dari polisi. Aksi solidaritas band Sukatani juga dilakukan dengan menyebar uang receh sebagai simbol mahalnya biaya untuk ongkos berurusan dengan polisi. Aksi solidaritas ini digelar untuk memberikan edukasi kepada polisi dan masyarakat bahwa karya musik sebagai bentuk ekspresi yang tidak sepantasnya dibungkam. Peserta aksi menyatakan agar masyarakat tidak takut untuk menyampaikan ekspresi dan menyuarakan kebenaran dengan media apapun. Lagunya Bayar 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 yang sebenarnya itu adalah bagian dari kritik dari kepada institusi kepolisian gitu. Itu di sana ada indikasi intimidasi dan lain sebagainya. Makanya hari ini kita bersolidaritas kepada teman-teman Sukatani dan juga kepada teman-teman lainnya supaya nggak takut untuk bersuara dan berekspresi menyampaikan kritiknya terhadap institusi kepolisian ataupun pemerintah. Setelah melakukan aksi solidaritas kepada band Sukatani, ratusan peserta aksi kemudian melakukan aksi sosial. Mereka membagi-bagikan ratusan paket sayuran kepada warga masyarakat yang melintas di jalanan sekitar alun-alun Purbalingga. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, usai menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri, Kepala Desa Kohot Arsin akhirnya resmi ditahan malam ini. Arsin ditahan bersama 3 tersangka lainnya terkait kasus pagar laut Tangerang. Kepada 4 orang tersangka kita putuskan mulai malam ini kita laksanakan penahanan. Kemudian untuk tindak lanjut setelah melaksanakan penahanan kami akan segera melengkapi berkas dan berkoordinasi ke JPU untuk proses lebih lanjut. Di samping proses ini kami terus mengembangkan keterkaitan penanganan perkara lebih lanjut. Kita terus melaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publik, yaitu penanganan sampai tuntas. Untuk awal kami sudah melaksanakan penanganan ini
Dan semoga nanti dengan bekerja koordinasi dengan Kejaksaan, berkas segera P21, dan selanjutnya kami akan terus menyidik sampai tuntas. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin siang tadi menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen pagar laut Tangerang. Arsin menjadi tersangka pertama kasus pagar laut yang diperiksa Bareskrim Polri. Kepala Desa Kohot Arsin, tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat pagar laut Tangerang, tiba di gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan Senin siang. Didampingi kuasa hukumnya, Arsin hadir untuk memenuhi panggilan pemeriksaan pertama usai ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Mau pakai masker, Pak? Nanti ya. Ini apa, Pak? Konfirmasi, Pak. Namun saat ditanya oleh awak media perihal kasus yang menjeratnya, Arsin tak bergeming dan enggan berkomentar sepatah kata pun. Wakil aja ya. Iya, Bang. Bahwa hari ini kami hadir di sini menunjukkan kooperatif ya. Berarti kooperatif, kita ikuti aturan yang mekanisme yang ada. Sekira cukup ya. Sebelumnya penyidik Bareskrim Polri telah melayangkan panggilan pertama terhadap 4 tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut Tangerang. Kepala Desa Kohot Arsin menjadi yang pertama memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Pengadilan Militer Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus penembakan bos rental mobil di res area Tol Tangerang Merak. Sidang ketiga ini diagendakan memeriksa 9 saksi, namun 1 saksi berhalangan hadir. Sidang ketiga ini memeriksa 8 saksi, diantaranya dokter spesialis forensik, 3 anggota kepolisian Kasatreskrim Polresta Tangerang, 2 karyawan Indomaret, dan 2 satpam res area kilometer 45. Dalam persidangan lanjutan ini terungkap bahwa saksi yang merupakan karyawan minimarket di lokasi kejadian sempat melihat korban yang merupakan bos rental masuk ke dalam toko setelah tertembak di bagian dada. Selain itu, saksi kepolisian yang dihadirkan oleh auditor, yaitu Kompol Arif Nazarudin Yusuf, menyebut bahwa pihaknya menemukan sebanyak 5 selongsong peluru di lokasi penembakan. Setelah dilakukan pemeriksaan tadi pagi, yaitu saksi 9, yaitu Dr. Betty Adayat, kemudian dilanjutkan pemeriksaan barang bukti berupa surat, yaitu visum, yang telah kita saksikan bersama-sama lagi, yaitu mengenai kematian korban. Kemudian sidang sampai hari ini saksi yang telah diperiksa adalah sebanyak 16 saksi. Rencananya sidang akan dilanjutkan Kamis 27 Februari 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan oleh auditor militer serta saksi atas nama Ningsih yang berhalangan hadir pada sidang ketiga. Jika waktu mencukupi, maka pada sidang keempat juga akan dilaksanakan pemeriksaan terhadap 3 terdakwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, seorang bos rental mobil meninggal dunia setelah ditembak oleh oknum TNI Angkatan Laut. Korban ditembak saat berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental miliknya. Seorang bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman meninggal dunia setelah ditembak oleh oknum TNI Angkatan Laut. Korban ditembak saat berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental miliknya. Aksi penembakan itu terjadi di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada 2 Januari 2025 lalu. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah mendapat perawatan di rumah sakit akibat luka tembak di bagian dada. Kejadian berawal saat Ajat Supriyatna menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember 2024. Namun pada 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil tidak terdeteksi. Korban dan timnya curiga, kemudian mencari keberadaan mobilnya hingga ke Saketi Pandeglang.
korban melihat mobil miliknya dan mengejar. Situasi pun berubah tegang ketika pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI sambil mengancam. Tak lama kemudian sebuah mobil datang dan menabrak kendaraan yang digunakan korban. Mobil rental yang dikendarai pelaku melarikan diri. Karena menduga pelaku memiliki senjata api, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer namun ditolak. Korban dan rombongannya tetap mengejar mobil yang dikendarai pelaku hingga ke area tol Tangerang Merak kilometer 45 dan terjadi insiden penembakan yang menewaskan korban Ilyas Abdurrahman. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan istri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Ratu Zakiah, di pemilihan Bupati Serang. MK memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang. Mahkamah Konstitusi menyatakan keputusan KPU Kabupaten Serang tentang penetapan hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 batal. Dalam pertimbangannya, hakim menilai telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Di mana ada bukti yang menunjukkan keterlibatan Yandri Susanto yang mengumpulkan dukungan kepala desa untuk paslon nomor urut 2, yaitu istri Yandri Susanto sendiri, Ratu Zakiah. Tindakan itu menunjukkan ketidaknetralan perangkat desa dan Yandri Susanto sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang nomor 2028 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan aku diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada mahkamah. Yang memasuki hari keempat orientasi kepala daerah atau retret, 5 menteri dan 3 pimpinan lembaga pemerintahan akan menjadi pengisi materi. Saat ini retret kepala daerah telah memasuki hari keempat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Hari ini, agenda pembekalan cukup padat yang akan disampaikan sejumlah Menko dan Menteri Kabinet Merah Putih. 5 menteri dan 3 pimpinan lembaga pemerintah akan menjadi pengisi materi. Materi-materi yang disampaikan sangat berguna bagi kepala daerah untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran. Alhamdulillah, ini hari keempat kita sudah menjalani dan selalu sehat ya, dan alhamdulillah semakin banyak harinya kita semakin banyak hal-hal yang positif yang kita dapatkan, terutama terkait dengan narasumber yang sudah memberikan. Apalagi hari ini ada beberapa Menko, tetapi yang paling kelihatan jelas ini kita bisa bersinergi, berkolaborasi. Di kesempatan ini sejumlah kepala daerah juga mengaku berupaya memanfaatkan kesempatan dengan maksimal. Salah satunya berdiskusi dengan kementerian dan lembaga agar ada sinergitas untuk daerah. Jadi tadi malam kita sudah curhat dengan Ibu Menteri Keuangan dan beliau sudah menyampaikan solusi-solusi langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah daerah baik provinsi ataupun kabupaten kota gitu. Di antaranya kita diharapkan pemerintah daerah harus punya inovasi, artinya kita tidak boleh terlalu besar ketergantungan kita kepada dana transfer dari pusat. Artinya daerah itu harus meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk membiayai daerahnya masing-masing gitu. Diberi materi-materi yang sangat berguna untuk kita sebagai kepala daerah, atau ya karena kita harus
memimpin untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Seluruh rangkaian pemaparan hari ini dijadwalkan akan berakhir pukul 21.00 waktu Indonesia Barat yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab para peserta retret. Dari Magelang, Jawa Tengah, Kevin Pakan, Dede Rudi, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Ya, setelah sempat menunda, Kepala Daerah dari PDI Perjuangan menghadiri retret di Akmil Magelang. Kader PDIP Masinton Pasaribu menyebut tak masalah dengan kehadiran 90% sebagai syarat kelulusan retret Kepala Daerah. Kepala daerah dari PDI Perjuangan akhirnya mengikuti retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Gubernur DKI Jakarta sekaligus kader PDI Perjuangan Pramono Anung menyebut tak ingin menjelaskan alasan dirinya baru mengikuti retret di hari keempat. Pramono mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan terkait keikutsertaan dirinya di retret ini. Tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum untuk melakukan penundaan. Dan secara khusus saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesabaran semuanya, terutama kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak Wakil Menteri, dan semuanya yang setelah 4 hari lebih ini kita baru mengikuti retreat ini. Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah yang juga kader PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mengatakan tak ingin ambil pusing dengan syarat kelulusan mengikuti retret yang telah ditetapkan Menteri Dalam Negeri. Masinton menyebut retret ini bukanlah sekolah. Katanya kalau misalkan nggak 90% hadir ini sertifikatnya nggak lulus, nih tanggapannya gimana nih? Ini kan bukan sekolah. Kalau sertifikatnya cuma keikutsertaan aja itu tercantum? Ya cukup itu aja menurut saya. Karena ngurus masyarakat ini kan bukan dilihat dari kelulusan. Ya, kalau secara syarat kelulusan itu kan secara formal sudah ada di KPU tuh. Syarat formal pendaftaran itu. Sebelumnya PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi yang melarang kepala daerah dari partainya menunda kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang. Instruksi dikeluarkan dalam bentuk surat dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Surat ini berisi instruksi yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari kader PDI Perjuangan untuk tak ikut perjalanan retret di Magelang, Jawa Tengah pada 21 hingga 28 Februari 2025. Dengan keikutsertaan kepala daerah PDI Perjuangan di retret Akmil Magelang, tentunya menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Apakah PDI Perjuangan lunak atau untuk kepentingan rakyat? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Agus Harimurti Yudhoyono kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030. Hal tersebut diumumkan dalam Kongres 6 Partai Demokrat di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan. Pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dilakukan secara aklamasi. AHY menjadi satu-satunya tokoh Demokrat yang mendaftar dan memenuhi syarat pencalonan sebagai Ketua Umum. Kongres 6 Partai Demokrat ini dihadiri jajaran Dewan Pengurus Pusat hingga Majelis Tinggi Partai. Dan alhamdulillah saya mendapatkan amanah untuk kembali melanjutkan kepemimpinan Partai Demokrat 5 tahun ke depan, masa bakti 2025-2030. Danantara merupakan komitmen pemerintah dalam membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan. Presiden Prabowo telah menunjuk sejumlah pengusaha sukses yang juga berkiprah di pemerintahan untuk memimpin Danantara. Presiden Prabowo telah menunjuk sejumlah pengusaha yang juga berkiprah di pemerintahan untuk memimpin Danantara. Rosan Perkasa Ruslani menjabat sebagai Chief Executive Officer atau CEO Danantara. Doni Oskaria menjabat sebagai Chief Operating Officer atau COO. Sementara Pandu Patria Syahir menjabat sebagai Chief Information Officer atau CIO Danantara.
Badan Pengelola Investasi Danantara akan mengelola 7 BUMN dengan target investasi jangka panjang mencapai 15.978 triliun. Dengan rincian, Bank Mandiri dengan investasi sebesar 2.174 triliun. Bank BRI dengan total investasi mencapai 1.965 triliun. Investasi PLN mencapai 1.671 triliun rupiah. Sementara Pertamina mencapai 1.412 triliun. Sementara investasi Bank BNI mencapai 1.089 triliun rupiah. Telkom Indonesia 318 triliun. Dan Main ID 259 triliun rupiah. Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair menjadi salah satu Dewan Pengawas Danantara. Masuknya Blair ke jajaran Dewan Pengawas dibenarkan oleh CEO BPI Danantara Rosan Ruslani. Tony Blair yang memiliki nama lengkap Sir Anthony Charles Linton Blair lahir di Edinburgh, Skotlandia pada 6 Mei 1953 dan merupakan pengacara lulusan Universitas Oxford. Blair pernah menjadi Dewan Penasehat Ibu Kota Nusantara pada tahun 2022. Lalu mundur 6 tahun ke belakang, Blair mendirikan organisasi non-profit Tony Blair Institute for Global Change. Sejak remaja, Blair sudah menyelami dunia politik. Ia menjadi pemimpin Partai Buruh pada Juli 1994 dengan meraup dukungan 57 suara. Blair bahkan menjadi Perdana Menteri termuda dalam sejarah Inggris karena terpilih pada tahun 1997. Penunjukan Tony Blair ini diharapkan dapat memperkuat posisi Danantara sebagai lembaga pengelola investasi strategis Indonesia. Kita ke informasi lain, pemirsa. Jelang bulan Ramadan, pemesanan tiket kereta api untuk arus mudik maupun arus balik Lebaran terus meningkat. Hingga Senin siang, jumlah tiket yang telah terpesan sebanyak 131.000 dengan pemesanan terbanyak untuk keberangkatan tanggal 28 Maret 2025 atau 3 hari jelang Lebaran. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews Prime. Sesaat lagi rekan saya Aulia Wardani akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. PT KAI Daob 8 Surabaya telah menetapkan masa angkutan Lebaran mulai tanggal 21 Maret hingga 11 April 2025 atau selama 22 hari. Pemasaran tiket untuk mudik dan balik Lebaran juga telah dibuka sejak 4 Februari lalu. Hingga Senin siang, jumlah pemesanan tiket mudik dan balik Lebaran dari stasiun di wilayah Daob 8 Surabaya telah mencapai 131.167 tiket. Jumlah pemesanan tiket ini terus meningkat dengan rata-rata mencapai 10.000 tiket setiap harinya. Adapun tujuan terbanyak penumpang di masa angkutan Lebaran 2025 yakni ke Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Jember, dan Banyuwangi. Ini sebanyak 131.167 tiket kereta api jarak jauh masa angkutan Lebaran untuk keberangkatan Daob 8 Surabaya telah terpesan oleh masyarakat. Sedangkan penumpang yang turun mulai H-10 sampai dengan hari ini dan telah melakukan pemesanan tiket di Daob 8 Surabaya sebanyak 126.402 pelanggan atau masyarakat yang turun di stasiun wilayah Daob 8 Surabaya. Dari tiket yang telah terpesan ini, puncak arus mudik diperkirakan terjadi tanggal 27 Maret 2025 atau 3 hari jelang Lebaran. Sementara untuk puncak arus balik Lebaran diprediksi terjadi pada tanggal 6 April 2025 atau 5 hari setelah Lebaran.